Contoh lah, orang punya anggapan kan, orang cakap, wah hebat lah Rana, 1 bulan income dia 4.500. Hai, nama saya Wilmi William. Saya asal dari Tenom, membesar di Tuaran, dan menetap di Keningau. Saya ada produk pes bunga kantan sebelum saya menjadi seorang runner pada tahun 2020. Pes bunga kantan nih, idea saya pada tahun 2013. Masa itulah dari feedback kawan-kawan yang pernah rasa yang saya masak menggunakan pes kantan membuatkan saya macam tercetuslah ide saya untuk buat itu produk. Dan pada masa itu juga saya jumpalah satu orang kawan nih, nama dia Silina. Sebenarnya saya offer dia, saya bilang kamu mau beli ke pes kantan saya, tapi dia tidak beli. Dia offer saya lain. Dia cakap, ih bagus nih ide kau, bagus kau ikut pertandingan Sabagot Idea. Time itu saya pun rasa pelik lah, itu Sabagot Idea. Sebab dia direct cakap dengan saya, mana tahu kau dapat 20.000. Saya pun terkejut. Walaupun saya masa tu pakai laptop tuh untuk online Facebook ya. Kalau yang typing kah, slide kah, semua memang saya tidak pandai PowerPoint. Tapi saya tidak peduli, yang itu saya tidak pandai. Saya tidak mau pikir, yang satu saya langgar saja dulu. Saya coba, saya bilang kita coba. Kita tidak tahu rezeki kita tidak tahu apa yang kita boleh belajar sebelum. And then masa 2013 tuh, kami dah masuk final. Terus the next year dia cepat-cepat kami join lah lagi sama kawan saya. Kalau kita tidak masuk di daerah sini, kita pergi daerah lain sampai kita masuk final sudah. Tapi rezeki kami masa tu baru zone Kota Kinabalu masa tu, terus kami masuk final, syukur juga lah. And then dipendekkan cerita, masa 2014 kami adalah salah satu pemenang Grand Beach Borneo 20.000. Jadi dengan 20.000 tuh kami kasih running untuk kami punya bisnis selama inilah sampai di tahun 2020 yang kami tidak dapat kasih running sudah masa tu COVID. Ya memang produk makanan masa tu orang bilang bagus, tapi kami punya produk itu pes, mungkin bukan rezeki kami kan. Jadi kami tidak dapat teruskan kami punya sales lah. Jadi kawan saya masa itu udah kerja jadi security, saya tidak tahu. Jadi dalam 2 bulan lah begitu, saya macam tidak boleh, sudah apa yang saya boleh buat selain daripada pes atau macam apa lagi, semua survive. Masa itu kita PKP, tidak boleh jalan banyak tempat. Terus saya terfikir hari-hari saya tengok kawan saya, yang saya nampak potensi masa itu adalah runner. Sebab runner sedang dibenarkan untuk berjalan ke sana sini, mewakili kita untuk membeli barang, mengambil barang. Sebab semua pun orang takut mengeluarkan, takut virus apa semua. Memang risiko juga lah, tapi masa itu saja pilihan yang ada. Start dari 2020 tuh saya jadi runner sampailah sekarang. Dan terlampau asik jadi runner, lama saya tidak buat production. Tidak masa sebenarnya. Jadi kawan saya pun dia hanya boleh tolong saya bahagian production. Kalau untuk marketing, pergi buat sales tuh memang dia harap saya lah. Jadi saya bilang saya pun tidak masa buat masa ni lah. Tepalah saya bilang kita hold dulu lah. Itu pes kantan kami. Masih kami ada yang order tetap pergi restoran direct. Kalau yang macam pergi expo, pergi supermarket buat masa ni kami tidak buat. Kenapa saya kurangkan sudah bahagian marketing kan saya punya produk, bukan saya tidak suka. Mungkin sebab saya rasa saya lebih suka jadi runner lah. Selain daripada beli barang, hantar parcel, saya juga buat servis lesson trading lah. Lesson trading ni untuk usahawan atau peniaga yang buat bisnes. Kalau orang tidak masa mau pergi urus, kami boleh atur, kami boleh tolong. Mana-mana urusan pejabat yang kami boleh wakilkan, kami tolong customer. Memudahkan lah semua customer. Orang-orang yang busy, tidak masa, tidak sempat, yang kena kejar. Contoh lah ada pengesahan IC, okay. Itu yang penting kepercayaan customer. Ada pengesahan IC, dia kena office hour. Jadi kalau dia pun kerja office hour, dia pun tidak dapat kejar masa. Yang kedua, customer punya kepercayaan, orang minta tolong bank in duit, bukan dalam jumlah yang sedikit, memang jumlah yang banyak, ataupun membeli barang kemas, atau menyimpan barang kemas, kalau orang perlukan modal untuk bisnis orang. Kalau macam orang tidak masa mau buat kereta, orang puspakom, sebab orang terikat dengan masa kerja, kamilah wakil. Insurans kereta, protek kereta, driving lesson, semua kami boleh tolong customer buatlah untuk memudahkan urusan orang lah. Cabaran yang paling besar untuk kami sebagai runner adalah kami kena scam. Kena scam, jalan gerabel, kereta rosak, tiba-tiba pancit, tempat tidak lain, itu semua cabaran. Lepas tu cabaran nyawa tu salah satu lah, sebab kami memang sentiasa di jalan raya. Tapi saya happy kerja saya sebagai runner, sebab banyak benda yang saya boleh belajar. Selain saya belajar banyak tempat, saya belajar banyak kerja yang saya buat. Macam kalau beli barang, bukan semua kita beli kan. Part kereta kah, makanan hewan kah, macam yang saya tidak pernah beli, yang saya tidak pernah buat, saya belajar secara otomatis.
Dalam masa yang sama, saya pun belajar juga memahami kereta yang macam kalau ini rosak, mana bahagian lo, kah rosak dia apa. Jadi macam belajarlah basic-basic untuk jaga kereta. Itu yang best dia juga lah. Lepas itu saya dapat networking yang besar, kenal customer dengan berbagai-bagai ragam. Walaupun orang cakap kan servis saya agak mahal lah, agak mahal dengan orang lain, tapi saya tahu sebab saya punya servis, saya punya casrana bukan sekadar untuk bayar minyak, maintenance kereta, insurans nyawa itu wajib. Sebab tuh kenapa kalau saya punya casrana dia mesti berbaloi dengan apa yang saya buat lah, bukan sekadar buat kerja untuk isi minyak. Yang paling kurang masalah macam sekarang, itulah kenapa saya tidak buat saya punya produk, sebab saya fokus jadi runner. Bila saya ada masa cuti, macam contoh lah tidak job, sebab runner ni dia bergantung dengan permintaan. Kalau tidak job, jadi di sana saya luangkan masa untuk anak saya lah, bawa dorang jalan-jalan kah, bawa dorang bercuti. Dan bagi saya bila saya jadi runner, ada senang sikit saya bagi dorang masa. Tapi bila saya sudah sibuk sampai kadang-kadang anak saya sempat tengok saya, dia bangun saya sudah tiada, dia tidur saya baru balik kerja. Pengalaman saya pancit tayar, terkubur, jalan di tempat yang saya tidak tahu saya di mana, sudah saya bergantung dengan location yang saya akan bagi. Cabaran maintenance dari segi keuangan, selalu orang cakapkan, dia bilang kalau orang tanya contoh lah, okay, dari sini ke sini berapa kau cas? 15 ringgit. Fuyo, bagus loh. Kalau 10 orang sudah udah kamu satu hari 150, satu bulan sudah 1.500, betul kah? Yalah 4.500 contoh lah. Orang punya anggapan kan, orang cakap wah hebat lah Rana, satu bulan income dia 4.500. Tapi orang tidak pernah fikir maintenance saya macam mana. Paling latest saya ingat lah dari bulan April untuk maintenance, sejak bila itu sampai masa kereta saya rosak, memang dia minta duit. Dari bulan April sampai bulan Julai saya rasa ke August tuh. Termasuk insurans sama Rotek, itu pun insurans Rotek saya pun tidak sampai 700. Saya habis duit 7.000 sudah. Untuk maintenance saja nih, di sanalah yang duit saya kumpul untuk saya cover saya punya maintenance kereta. Dia bilang Rana lah, apapun yang kita buat, sama ada kita mau jadi usahawan, kita mau buat kerja servis, apa-apalah yang kita minat bidang kita untuk mencari rezeki, memang ada cabaran dia sendiri lah. Bagi saya begitu, sebab saya rasa bukan Rana menjual, kerja, makan gaji, semua saya sudah pernah buat. Jadi itulah dia punya cabaran. Dalam banyak cabaran dia, ada juga yang best dia. Yang best dia kan saya akan banyak tahu tempat. Saya akan nak pergi kampung yang saya tidak pernah dengar, saya akan nak suruh pergi daerah yang saya tidak pernah pergi, kira macam healing gitulah. Ada job begini yang paling best, bila kau dapat customer kan berapa casrana kamu, bila dia transfer dia akan bagi lebih. Kadang-kadang kenapa lebih? Banyak sangat. Arti apa? Dia bilang sekali-sekala. Dorang punya tujuan pun dorang bilang bersedekah, sambil dorang minta tolong buat saya buat servis, dalam masa yang sama dorang pun bersedekah lah. Dorang bilang cakap begitu. Itu yang paling manis lah saya rasa. Lepas tu dapat ramai customer tu pun bagi saya manis juga, sebab banyak juga yang customer akan jadi kawan. Dari customer jadi kawan, lepas tu experience dorang, kami berkongsi apa yang dorang punya bisnes, apa yang dorang buat, apa cabaran dorang bekerja. Harapan saya untuk bisnes Pes Bunga Kantan kami dengan partner saya Sidiana, kami akan teruskan dan menjadi satu produk yang dikenali ramai lah. Walaupun buat masa ni kami terpaksa kasih, bukan juga hold, ambil order yang sedikit sajalah. Tapi tidak berarti kami stop buat masa ni, kami hold dulu sementara, kami ambil order untuk restoran saja dulu yang kami proses, production terus direct hantar. Nanti untuk pasaran di luar macam supermarket kah, agent kah, coming soon lah. Selain daripada itu, saya tidak mau terlampau sibuk sampai saya tiada masa dengan anak-anak saya. Itu sangat penting bagi saya lah. Bukan berarti saya rasa saya berpuas hati dengan apa yang saya buat, tapi bagi saya anak saya lagi penting lah sekarang. Asal saya ada masa, saya ada cuti, saya akan luangkan masa untuk dorang, buat dorang berjalan. Sebab saya rasa itulah yang saya mau buat masa ini. Kalau saya terlampau sibuk, terlampau mengejar dunia pun, siapa juga tidak mau berjaya, tidak mau kaya kan. Tapi setiap kita ada, kita punya cara sendiri untuk kita berjayalah. Di masa akan datang, saya banyak plan, banyak yang saya mau buat. Tapi buat masa ini saya tidak dapat teruskan dengan keadaan saya yang tidak mengizinkan lah. Dari segi masa saya tidak boleh fokus terlalu banyak. Saya fokus satu saja dulu. Saya harap walaupun dalam teknologi kita sekarang nih, kita ada contoh macam GrabFood, Foodpanda, selain daripada mengantar tapau, orang juga ada buat servis mengantar barang. Itu adalah cabaran kerja saya, tapi itu tidak apa. Yang penting bagi saya usaha, semoga ada rezeki. Yang penting saya usaha, saya ada rezeki, ada customer. Ada juga orang yang suka pakai Foodpanda, ada juga orang suka pakai Rana kan. Yang penting usahalah
mau rajin sajalah kita promote, mau rajin saja jaga customer supaya customer selalu cari kita. Dan walaupun cabaran kami ini ada servis yang jauh lebih murah dari saya, itu bukan halangan untuk saya meneruskan kerja saya sebagai Rana. Dengan apa yang saya buat, saya yakin Tuhan akan bagi saya rezeki. Di zaman kita yang dengan serba canggih, serba-serbi mahal, salah satu canggih dia itu kan sekarang nih robot pun boleh dijadikan pekerja. Itu adalah cabaran, sangat cabaran. Kalau bos sudah mau guna robot untuk bekerja yang dia tiap bayar gaji, macam mana pulang kerja untuk kita? Itu adalah satu cabaran. Jadi untuk belia, apa yang saya boleh pesan, bila kita tidak kerja, kita pikir apa yang kita boleh buat. Bila ada peluang, walaupun hasil dia tidak seberapa, kita buat saja. Daripada tiada income, lebih baik kita buat. Kita punya otak mesti kena canggih juga, macam itu robot. Sebab kalau kita terlalu pilih kerja, kita sendiri yang susah. Sebab apapun yang kita buat, kita mau makan, kita mau pitandas, kita mau beli air, semua mau guna duit. Pitandas pun 50 sen. Kalau kau tidak 50 sen, mana rumah pinjam tandas kan? Bayangkan kalau kita tidak kerja langsung. Walaupun bukan bidang yang kita buat, kerja saja, buat saja. Yang penting ada hasil, boleh bagi kita income, sambil-sambil kita kejar kita punya target dan yang tujuan kita sebenar. Itu saya punya pendapat lah. Jangan pilih kerja lah. Kalau boleh berjual, jangan malu. Kalau ada kerja part time mana-mana yang boleh part time, kamu boleh buat 2-3 kerja, buat saja. Nanti kalau kamu sudah dapat kerja yang betul-betul kamu mau, mungkin contoh lah, kamu mungkin mau jadi cikgu kah, tapi sementara itu belum dapat jadi cikgu, kamu kerja aja apa-apa, biarlah kedai makan, yang penting halal. Yang penting kita kerja, kita boleh membantu meringankan keluarga kita punya beban lah, ndaklah bilang kita ini menyusahkan. And then jangan ego. Yang penting sangat jangan ego. Walaupun kita berpendidikan tinggi, bila kita ego, orang tidak mau tolong. Kadang-kadang, ini bukan kadang-kadang, bagi pendapat saya dari pengalaman saya begini lama, orang nih walaupun dia tidak berpendidikan tinggi, tapi pengalaman hidup dia sepanjang dia hidup dari dia kecil sampai dia membesar, bagi saya, orang punya nasihat boleh diguna pakai. Kita bukan mau dengar orang yang berpelajaran saja. Saya ada juga kawan, bukan juga dia gaji yang tinggi, bukan juga dia jenis yang berpangkat, bukan juga dia jenis yang berpendidikan tinggi, tapi nasihat dia tuh sangat membantu saya. Nah, itulah saya bilang, bila orang menasihati kita, menegur kita dengan cara yang baik, kita terimalah. Mungkin kita tidak rasa kita buat salah, tapi orang nampakkan. Jadi bila ditegur, terimalah dengan hati yang terbuka. Jangan terlampau ego rasa sendiri, tidak buat salah lah begitu. Jangan memilih kerja. Cari duit ini memang penat. Dunia kita sekarang makin mencabar. Kalau dulu 50 ringgit banyak kita boleh beli. Sekarang apa aja kan? 100 pun sangat kecil nilai dia. Sebab dulu dengan zaman sekarang kita tak boleh sama. Lagi zaman sekarang nih, teknologi semakin canggih lagi, robot pun jadi pekerja. Nah, itu yang kita kena pikir, apa yang kita boleh buat lebih daripada itu. Saya ada Facebook saya Wilmi Well Lady Runner. Saya ada pin up, saya punya nomor telepon dan saya punya servis lah. Offline boleh, online pun boleh. Oke, ada satu lagi. Selain pada servis saya sendiri, saya ada tim saya dia bukan satu daerah, tapi satu Sabah. Contohnya, kalau kamu di Ranau kan, saya di Keningau. Tidak salah untuk kamu tanya, oke, sis, adakah runner Ranau yang kamu kenal, saya perlukan khidmat runner? Boleh, saya akan rekomenkan nama kawan-kawan saya di sana. Dalam tim kami sekarang nih, yang ada hampir semua daerah lah. Kamu boleh kontak saya untuk minta nomor runner yang kami boleh rekomen lah. Sama, saya mau berterima kasih juga kepada semua customer saya selama ini yang membeli kepercayaan kepada saya untuk buat kerja yang dorang amanakan, terutamanya dari segi wang ringgit dan barang kemas lah, dan juga dokumen itu pun amanah juga. Terima kasih untuk yang itu. Sekiranya kamu perlukan khidmat runner saya, boleh cari dalam Facebook saya Wilmi Well Lady Runner. Nomor telepon saya 019 723 2769. Hai, saya Wilmi Runner. Support Sabahan, supportsabahan.my.